Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita pada Tuhan. Sebab sungguh hanya Dia yang layak dipuji. Hanya Dia yang layak disembah. Bapa, terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu, pemeliharaan yang sempurna yang Kau nyatakan sepanjang hari-hari. Sungguh kami kagum, kami hormat karena perbuatanmu ajaib dan mulia bagi kami. Dan tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib budi mengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau.
Allah yang layak dipuji, agung akan Engkau, agung hormat akan Engkau, agung hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, agung akan Engkau, agung hormat akan Engkau, amin. Agung hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, agung akan Engkau, agung akan Engkau, agung akan Kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu, sebab Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab sungguh Kau indah bagi kami, Tuhan. Sungguh Kau mulia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, sebab Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang sanggup lakukan segala perkara. Hanya daripadamu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu, mulialah Engkau. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Mulialah namamu. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu.
Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab Engkaulah penolong yang setia. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Kau satu-satunya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Mulia, 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 syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik.
Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik kasih-Mu maupun kuasa-Mu tak pernah berubah. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa, Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadirat-Mu, ya Kau tunjukkan kasih setiamu, tak menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya.
dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Kau Bapa yang setia, dan Kau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami aman di dalam, kami tenang di dekat. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu mengendalikan hidup kami dalam hidup. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kau Simon. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tanpa terasa kita sudah sampai di Mazmur 48 ya. Jadi saya bacakan. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar demikian juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti nama-Mu, ya Allah. Demikian kemurahan-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah kita, dia Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Jadi ayat ini ya kan
tadinya juga saya bingung-bingung ini, tapi oleh karena hikmat Tuhan, saya coba ya kan mencari-cari dalam berbagai buku-buku yang kita lihat, tetapi di sini saya lihat ya kan Sion ada kota Allah. Kenapa Sion ini disebut kota Allah? Karena Sion merupakan bukit tempat bait Allah didirikan, dan Yerusalem berbeda dengan kota-kota Israel lainnya karena bait Allah ada di sana. Nah, jadi di sini yang saya dapat adalah kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah baitnya Allah, ya. Jadi kita di mana kita tahu kalau kota, ya kan, kota itu menjadi satu perhatian. Jadi hidup kita juga kita mau menjadikan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang lain. Di mana sebagai anak Tuhan tentunya kita selalu ya ingin menjadikan Tuhan itu di atas segalanya, tetapi bukan hanya hanya katanya, tapi kita harus bisa mencerminkan. Memang dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan mulusnya, tetapi itulah setelah kita banyak belajar, Tuhan itu baik. Tetapi kalau bagi orang yang belum mengerti, dia mengatakan Tuhan itu tidak mengerti dengan saya. Ya, karena dulu saya pernah alami, ya kita sudah bergerak ya waktu itu saya masih kaum muda, tapi apa yang saya alami, ya kan saya inginkan, ya Tuhan tidak seperti yang saya rindukan, tapi yang terdapat malah kebalikannya. Tetapi dengan waktu perjalanan yang panjang, saya merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu memang adil. Karena apa? Ya kan? Apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan bahwa Tuhan sesungguhnya sedang mendidik kita. Ya. Di sini saya begitu semakin diberkati, ya kan? Dengan kata Sion. Ya, Sion itu adalah umat Tuhan yang satu hati dan satu pikiran serta tinggal bersama-sama dalam kesalehan. Ya kan? Jadi saya mikir-mikir akan apalah hidup ini. Ya, semakin hari waktu semakin dekat, ya kan, akan selesainya di dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, ya kan, manusia sehat itu 70 tahun, 80 tahun itu adalah kemurahan, lebih dari 80 adalah sakit penyakit, kesukaannya. Jadi saya pikir-pikir apa yang harus kita lakukan. Tapi juga dalam akhir-akhir ini ya kan banyak juga ada ya kan seperti saya itu tidak puas. Kok Tuhan saya ini sudah tidak salah, tapi dikerancangkan oleh orang-orang yang punya kapasitas ya kan untuk ya kan membuat saya ini seakan-akan apa ya, dikatakan kepada orang lain, oh saya ini tukang tipu dan sebagainya. Nah, sebetulnya masalah ini saya pikir ya kalau dihitung-hitung, kalau kita hitung-hitung dari sisi bisnis enggak ada untungnya. Tapi yang membuat saya harus katakan sebagai anak Tuhan, saya ini benar. Ya, dia mengatakan kepada orang lain dengan tipu daya dan sebagainya. Dan akhirnya sampailah saya harus membuktikan kepada pengadilan, ya kan, dari PN dan PT saya menang. Nah, dia naik lagi ke MA, ya kan, sudah sampai MA, ya kan, dimain lagi oleh dia. Saya tahu dia punya kekuatan di sana. Tapi disinilah saya melihat, ya kan, seperti saya saksikan kemarin itu, bahwa Mazmur 25:26 itu menjadi kekuatan saya. Ya, saya selalu berdoa Tuhan, saya tidak mau, ya kan, rancangan orang jahat untuk beria-ria di atas kebenaran Tuhan. Ya, Tuhan tunjukkanlah keadilan. Nah, sekarang Tuhan tunjukkan.
Tapi terus terang aja, kalau sebagai manusia tentunya ada kegentaran kita. Kenapa? Yang kita hadap tuh bintang-bintang semua, ya. Para jenderal-jenderal, tetapi disinilah saya lihat kuasa Tuhan itu luar biasa, ya. Orang manusia boleh merancangkan apapun, tetapi kalau kita sudah hidup dan ada di dalam kota Allah, ya kan, di dalam Sion, saya lihat tangan Tuhan tuh begitu luar biasa. Ya, yang tidak pernah saya pikirkan, saya hanya ditanya oleh teman kenapa sekarang banyak di Jambi daripada di Jakarta. Saya katakan ya kan saya punya masalah. Nah, lah dari situ mereka langsung turun tangan, ya kan, membantu, ya kan. Dari sinilah saya lihat ya, kenapa dia ayat yang keempat ini, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Ya, di sini puri-puri ini saya cari apa arti puri-puri itu, tempat para orang-orang atau bangsawan, ya kan, yang tinggal di situ. Nah, di sini saya lihat Allah memperkenalkan dirinya kepada sebagai benteng. Jadi ketika kita ada hidup dalam kota di Sion atau kota Allah itu, ya kan, kita masuk orang-orang pilihan Allah, ya kan. Di situ Tuhan membentengi kita dengan apapun persoalan kita, apapun masalah kita. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya kan. Nah, kita boleh sih berpikir bagaimana ya kan hidup ini, tetapi Tuhan tuh punya rancangan yang baik, ya kan? Sehingga apa? Kegentaran menimpa mereka di sana. Jadi musuh-musuh kita yang punya rancangan, saya lihat ya, waduh ini saya dipanggil ke Polda, ya kan? Dia bahkan saya katakan Pak, ini kenapa sudah 1 tahun, ya kan? Masih baru dipanggil lagi. Kenapa enggak? Wah, dia mulai ada gertak-gertakan, ya kan? Tapi saya tidak mau ngalah karena apa? Kebenaran saya tunjukkan hasil dari sidang PNPT, dia bilang kami tidak perlu itu. Ya, karena kami sebagai polisi, kalau ada yang mengadu kami harus periksa. Wah, ini sudah lain. Saya tanya-tanya dengan pengacara, saya punya kenalan di dalam, coba ada enggak apa nama ya, berita-berita burungnya. Oh, ada Pak, dia bilang. Ya. Seorang yang saya kenal betul ya, sering sarapan sama saya, ya kan, jalan pagi sama saya, ya, dia seorang oknum, ya kan, ada di Polda itu. Ya. Begitu saya mau tanya dia, sejak saya tahu saya ditekan, ya kan, dia tidak lagi jalan pagi. Wah, saya bilang ini benar-benar ya. Tapi saya hanya berdoa sama Tuhan, ya kan. Nah, saya minta Tuhan tunjukkanlah ya keadilan-Mu. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya kan saya ditolong, ya kan, oleh Bintang 2 dan telepon ke Jambi, ya kan. Nah, padahal surat dari MA Mahkamah Agung itu sudah keluar tanggal 20 Juni. Ya, tapi ditahan mereka, diperlambat mereka. Tetapi setelah saya ya kan pergi lagi ke panggilan Polda itu karena udah ditelepon oleh Bintang 2 itu, berbeda sekali. Mereka sudah tidak lagi ngomongnya itu dengan tekanan-tekanan, alasan pun dia waktu itu saya bilang, Pak saya sudah datang siap diperiksa. Oh Pak maaf hari ini kami nggak ada waktu. Loh Bapak ngebilang jangan tidak datang. Saya udah datang. Maaf Pak kami tidak ada waktu, dia bilang. Nah, disitulah saya lihat tangan Tuhan itu kalau kita hidup benar berharap kepada Tuhan, ya kan, yang tidak mungkin, ya, sampai saya punya apa nama staf bilang gini, kok berbeda sekali ya, kemarin kita dibentak-bentak, ya kan, tapi hari ini kok mau kayak senyum-senyum aja. Nah, disitulah saya lihat kalau hidup kita benar, ya kan, kita tidak usah takut, tapi kita jangan menantang mententeng petenteng-petenteng ya. Tapi kita harus hidup
ya kan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini yang saya dapatkan itu, ya kan, kalau kita sudah ada di puri-purinya, Allah itulah menjadi benteng kita. Dia yang akan mengatur segala sesuatu, ya kan, menjadi semua, ya, hidup kita ini ada damai, ya kan. Jadi saya pikir-pikir kenapa orang itu, ya kan, mau punya rancangan seperti itu, ya kan. Jadi saya baca-baca, saya teringat dengan firman di Amsal 15 ayat 16 berkata begini, ya kan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jadi semua kita, marilah kita sama-sama, bukan nggak boleh banyak duit ya, boleh, ya. Semua orang sih pengen banyak duit, tapi kita harus banyak duit itu sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang saleh, ya kan, jangan tipu sana tipu sini, berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang berikutnya itu di sini saya lihat, ya kan, ayat ke-14, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Jadi sebagai orang Kristen tentunya saya, ya kan, juga punya kerinduan. Ya kan, di Amsal juga dikatakan orang baik itu meninggalkan warisan. Warisan apa yang mau kita tinggalkan buat anak cucu kita? Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita, ya. Jadi bagaimana, ya kan, saya sudah mengalami beberapa fase hidup, ya kan. Saya melihat apapun kehebatan kita itu hanya apa kata orang kuning belaka, ya. Padahal kita merasa oke, wah, lu nggak tahu sama gue, itu kuning belaka. Maka hari ini terus terang aja, ya kan, kita hidup kalau menurut firman Tuhan lebih baik rendah hati, ya kan, itu lebih tentram. Kalau dulu, ya kan, hidup wah seakan-akan kita yang hebat tapi tidak ada ketentraman. Karena apa? Banyak orang rasa sakit hati sama kita. Tapi sekarang saya rasa lebih nyaman hidup karena apa? Karena kita tidak mau bikin-bikin masalah, ya. Jadi saya rasa itu yang saya dapat, ya kan. Ada dua hal. Pertama itu, ya kalau kita sudah hidup di puri-puri, ya kan, ya Tuhan, nah Tuhanlah menjadi benteng kita. Yang kedua, ya kan, hidup kita harus menjadi teladan buat anak cucu kita. Ketika kita tua, kita bisa cerita, ya kan, bagaimana. Ya, saya tidak mengatakan semua itu hidup kita sudah benar. Banyak juga awalnya belum benar. Karena apa? Karena kita belum pernah, ya. Nah, contohnya aja kalau kita berbisnis, ya kan, ada orang yang buka sama kita, ya kan, kita sudah mau jelek-jelek orang itu. Enggak usah, ya kan. Karena apa? Tuhan punya rancangan sendiri, ya. Yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan siapkan. Jadi yang penting sekarang ini, ya kan, saya pernah, ya, di Muara Bungo ini, ya kan. Tapi bukan Dokter Ramli, bukan, ya kan. Jadi di Muara Bungo ada dia buka bisnis gini, wah gini 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 gini. Saya bilang nggak usah takut lah, ya kan. Tuhan itu punya rancangan, ya. Kita takut orang lain hebat, kita jadi jatuh. Tapi fokus kepada apa nama Tuhan, bagaimana Tuhan ajar lalu firman-Nya kita lakoni, saya yakin dan percaya. Ya, Tuhan yang kita sembah tidak sia-sia. Demikian dua hal ini yang Koko alami, ya kan. Jadi satu, pertama, ya kan, marilah kita hidup di dalam puri-purinya Tuhan, ya kan. Kedua, setelah itu baru kita bisa cerita kepada anak cucu kita dan menasihati mereka bagaimana masa depan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Jadi pagi hari ini kita diingatkan bahwa tetap jadikan Tuhan satu-satunya tempat di mana kita
bisa berlindung dan kita aman. Digambarkan seperti puri, ada benteng di mana di dalamnya para bangsawan tinggal, dan kita adalah anak-anak raja karena Bapa kita adalah raja di atas segala raja. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan dari apa yang sudah Coach Simon tadi sampaikan, kenapa kita harus berlindung pada Tuhan? Karena Tuhan itu setia. Kalau di dalam ayat yang ke-8 atau ayat 9, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Apa artinya Bapak Ibu? Apa yang kita dengar tentang Tuhan, hal itulah yang akan kita lihat dari Tuhan. Karena seperti firman Tuhan katakan, Tuhan itu ya dan amin. Makanya di Camp Pria kan ada sebuah statement. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya. Jadi ayat ini menjadi jembatan dari poin 1 dan poin 2 seperti apa yang Cosimo tadi katakan. Dari sisi kita kepada Tuhan, kita mau percaya seperti apa yang Tuhan firmankan, demikianlah Tuhan pasti genapi. Apa yang kita dengar tentang janji Tuhan, maka kita akan lihat dengan mata kepala kita akan alami janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Seperti apa yang tadi Cosimon sudah sampaikan, sudah saksikan. Bagaimana ketika percaya janji perlindungan Tuhan, Tuhan lindungi. Bagaimana ketika Cosimon percaya pada pembelaan dan pertolongan Tuhan, mereka alami apa yang didengar tentang Tuhan, itu yang dialami, itu yang dilihat nyata. Nah, sebaliknya kepada anak-anak kita, poin yang kedua menjadi teladan, ya biarlah hidup kita juga menjalankan prinsip yang kita belajar di Camp Pria. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya. Biarlah perkataan kita ini bukan hanya sekedar perkataan yang nggak pernah dilihat buktinya, tapi apa yang kita katakan, anak-anak kita melihat bukti. Karena kita melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan. Jadi sebagaimana Tuhan itu setia menggenapi janjinya, maka biarlah kita juga hidup di dalam prinsip yang sama. Dan saya percaya ketika kita hidup melakukan apa yang Tuhan mau, ya kita akan melihat dan menikmati penggenapan janji firman Tuhan. Jadi tetaplah berlindung kepada Tuhan hari-hari ini. Apapun situasi, kondisi, persoalan, pergumulan yang kita alami, jangan memakai cara kita sendiri, jangan memakai apa yang kita pikir dengan pikiran manusia dan kita katakan, tapi tetaplah hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Karena apa yang Tuhan katakan itu iya dan amin, pasti akan terjadi kalau kita berlindung padanya. Dan bukti kita berlindung padanya adalah kita melakukan tepat seperti apa yang kata Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan gini, Tuhan itu akan berbelat-belit dengan orang yang berbelat-belit. Jadi lebih baik kita lurus-lurus saja apa kata Tuhan, kita taat. Walaupun terkadang nggak sesuai dengan logika, nggak sesuai dengan keinginan daging, tapi mari belajar menundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Oke, itu saja yang saya sampaikan, saya tambahkan. Terima kasih, Ko Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Heng, nanti ditutup sama Pak Simon. Oke, Pak Hengki. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas perlindungan penyertaan-Mu ya Tuhan, sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu terhadap kami, suami, istri, anak, cucu, dan menantu kami semua ya Tuhan. Dan hubungan kami ya Tuhan Yesus, Engkau selalu urapi, Engkau berkati kami ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, Kau telah berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tetap dapat bersukacita mengikuti keperluan Beliau pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semoga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus.
Dan juga kami juga sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan boleh diterima bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya kami senantiasa jadikan Tuhan sebagai perlindungan dan boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan boleh menjadi teladan bagi anak cucu kami ya Tuhan. Supaya dan Kau boleh berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu Kosimon ya Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa berkati ya Tuhan kekuatan kesehatannya. Berkati tangannya, apapun yang diperlakukannya, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Demikian anak cucu, demikian istri dan anak cucunya Tuhan dan menentunya. Engkau juga berkati ya Tuhan. Engkau berkati cita-citanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau tambah-tambahkan kapasitas pelayanan Kosimon ya Tuhan. Dimanapun dia berada ya Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di kerukuran Dion ya Tuhan Yesus. Jangan Kau berkati ya Tuhan. Baik setiap pergumulan persoalan ya Tuhan. Kau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Supaya kami dapat boleh bersukacita ya dan menjadi berkat dan memberkati orang-orang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, kami lakukan sepanjang hari ini. Boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Apabila ada teman dalam koram dia yang sakit ya Tuhan, kami doakan yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Engkau pulih, Kau sembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan ya Tuhan, kota Jambi dan sekitarnya Tuhan. Kau berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan, di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau naikkan doa sepakat kami ya Tuhan. Kami doakan Ibu Merianti ya Tuhan, dari hari Senin sampai hari Kamis ya Tuhan, akan mengikuti ya Tuhan pelatihan di Jakarta ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Supaya Tuhan Ibu Merianti boleh berkat dimanapun berada ya Tuhan. Profesi sebagai dokter boleh melayani ya Tuhan, pasien-pasien dimanapun berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Engkau tetap pulihkan ya Tuhan Winson ya Tuhan. Baik kekuatan kesehatannya semakin dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk ya Tuhan pemulihan Tuhan dari Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau selalu berkati ya Tuhan, Indonesia tetap bersatu. Jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat dan TNI senantiasa setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Tuhan. Dari kota sampai daerah terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap aman, damai buat seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan dari pusat, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintah daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, dan jajarannya Tuhan Yesus. Kau taruh takwakan Engkau ya Tuhan, supaya berita kabar baik-Mu dapat disebarkan di seluruh Indonesia. Engkau berikan roh takwa Engkau sudah memberikan kebebasan kepada kami umat Kristiani ya Tuhan, dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Supaya kami bebas memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Demikian Presiden, Wakil Presiden terpilih ya Tuhan. Engkau berikan visi misi yang jelas ya Tuhan untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Supaya Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih damai, Indonesia lebih makmur ya Tuhan ke depannya. Dan Indonesia boleh diakui di seluruh dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk seluruh gereja-gereja bagi berbagai dominasi ya Tuhan, bersama seluruh jemaatnya dan hamba Tuhannya, selalu unity bersatu memberitakan kabar baik-Mu, dan boleh menjadikan garam dan terang ya Tuhan, serta menjadi surat terbuka, sehingga menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, boleh menjadi percaya dan bertobat, sehingga menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Biarlah Tuhan, apa yang kami alami kami tahu, bukan Tuhan tidak campur tangan, tapi Tuhan akan menjawab tepat waktunya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kerinduan, semua itu Tuhan akan jawab sesuai dengan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu Tuhan, berkat kasih karunia, kesehatan, kekuatan, dan hikmat akal budi bersama Allah Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Pagi ini dikit ya orangnya. Ada 22 orang tadi. Johan